sehat, sukses, dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Untuk Amin. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Rahayu, Gus. Gus, aduh ini lembur ya, Gus ya? Iya, Mas. Iya. Ini lembur pada malam hari ini, Gus, kok kelihatannya ini Gus memikirkan sesuatu ini, Gus. Terus kenapa Gus kok sampai lembur-lembur gini, Gus? Ini membuat patung apa, Gus? Saya lagi membuat patung rupam Buddha, Mas. Iya. Yang lagi posenya meditasi. Iya. Gitu loh. Iya, Gus. Boleh diceritakan, Gus, kenapa kok Gus Anton ini membuat patung rupam Buddha atau Buddha meditasi, Gus? Apa filosofinya, Gus? Gini, Mas. Saya membuat patung rupam Buddha ini dalam pose meditasi. Nah, kita menguak daripada arti yang sebenarnya meditasi kan penfokusan pikiran, Mas. Penfokusan pikiran. Jadi meditasi itu bukanlah aliran, bukanlah agama, akan tetapi penfokusan pikiran. Yang mana sebenarnya, Mas, ini benang merahnya doa. Oh, begitu, Gus. Nah, kalau di Jawa itu yang namanya wening no ciptonya wijino roso. Jadi menyatukan jiwa ini kepada Sang Maha Jiwa. Iya, gitu loh. Baik. Berarti Gus Anton ini kalau membuat sebuah patung, apakah biasanya juga meditasi, Gus, untuk merenungkan atau menghasilkan karya-karya yang mau dibuat, Gus? Begini, Mas, biar para pemirsa itu juga jauh lebih tahu dan memahami ya. Kita membuat karya seperti gini, ini merupakan meditasi. Kalau saya meditasi itu sendiri itu enggak jadi satu kesatuan, enggak bisa, Mas, jadi patung seperti gini, mulai dari batu kita pahat sampai jadi seperti gini. Ini yang namanya penfokusan pikiran. Jadi kalau misalkan ini buat teman-teman senusantara ya, teman-teman senusantara, baik yang pelaku usaha ataupun orang pemerintah ataupun yang lainnya lah, bila mana dalam melakukan profesinya masing-masing itu mereka sadar ataupun tidak, mereka itu melakukan meditasi, Mas. Oh gitu, Gus. Iya, posisinya. Jadi makanya kita itu dalam perjalanan hidup ini jalan demi jalan, melaku demi melaku, waktu demi waktu. Itu selalu posisinya itu kita masuki memori pola pikir kita itu dengan selalu fokus pada profesi kita, yang mana akhir itu berujung pada sebuah kesuksesan. Jadi kalau pikiran kita itu fokusnya itu enggak di situ, akhirnya ya ibaratkan kendaraan itu pincang gitu loh. Posisinya di situ. Baik. Ini tadi Gus Anton menyinggung yang cuma profesi pemahat patung saja yang meditasi untuk menghasilkan karya. Profesi lainnya pun sebenarnya itu meditasi ya, Gus ya. Betul. Pertanyaannya gini, Gus. Kan kita semua harus meditasi untuk menghasilkan pekerjaan itu yang menjadi lebih baik. Pertanyaannya gini, Gus. Di sistem pemerintahan kita, Gus, pemerintahan sekarang itu lagi goncang, yang mana itu menggugat ini, menggugat itu. Bagaimana, Gus, tanggapannya, Gus? Apakah mereka sudah meditasi untuk melakukan tugasnya menjadi jabatan yang tertinggi di Nusantara ini, Gus? Kalau kita itu ngomongkan soal pemerintahan sekarang, Mas ya, posisinya itu saya sendiri sebenarnya itu sangat menyayangkan. Dan selalu ikut serta mendoakan biar mereka itu
jauh lebih baik dari sebelumnya, nggak kayak seperti gini dan selalu memikirkan rakyat. Karena apa? Posisinya kalau kita tarik ya, kalau kita tarik dengan hubungannya dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kita itu berharap pemerintahan kesemuanya itu kan merupakan motor penggerak daripada rakyat seperti kita ini, seperti rakyat senusantara lah istilahnya, itu baik yang profesinya di pertanian, perikanan, ya kan, ataupun yang lain semuanya lah. Posisinya itu kalau ada kesinambungan dalam artian itu apa? Kita bersama-sama itu apa yang kita lakukan selalu hari demi hari, waktu demi waktu itu selalu kita taruh lah Tuhan kita itu, Sang Pencipta itu di depan. Jangan sampai apa ya, kita menaruh itu nafsu angkoro kita itu di depan. Jadi makanya kita berharap masyarakat senusantara lah umumnya, saya yakin itu berharap sistem daripada pemerintahan sekarang itu lebih baik. Dan jangan sampai ini sampai apa membuli ini mau itu. Pikirkanlah rakyat. Rakyat ini sudah sangat menderita untuk mencari apa? Mencari kebutuhan untuk hari-harinya, posisinya, ya kan? Padahal kalau dilihat daripada sumber daya alam yang ada di Nusantara ini sangatlah kaya, Mas. Sangat kaya sekali. Makanya kita itu sebagai seorang seniman ya, istilahnya kalau kita sambungkan dengan ini, posisinya itu jiwa ini kepada Sang Maha Jiwa, dengan tujuan, dengan pada titik pusat itu terhadap welas asih kebenaran sejati atau kebenaran murni dari Sang Pencipta, gitu loh Mas. Jadi intinya itu dari perkataan Gus Anton adalah kita kalau melakukan sesuatu, dahulukanlah kayak kalau di orang Islam itu hablum minallah, habis itu hablum minannas. Jadi hubungan manusia kepada Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusianya. Betul. Gitu ya, Gus, ya? Betul. Iya. Jadi jangan didepankan nafsunya dulu, Gus ya. Betul, untuk kepentingan pribadi aja. Iya. Jadi letakkanlah kepentingan umum ini di atas kepentingan pribadi. Iya. Jadi kalau kita itu merenungkan apa sih yang kita cari dalam hidup ini. Iya, kalau enggak kita itu mencari kebenaran yang hakiki, yang sejati gitu loh. Iya. Posisinya di situ. Gus, kalau saya ini melihat situasi masyarakat di Indonesia ini, kalau saya melihat dan menilai, sebenarnya ini masyarakat Indonesia ini sangatlah rajin dalam bekerja dan juga sangat-sangat kreatif sekali. Seperti halnya yang saya lihat ini, Gus Anton membuat patung yang mana tidak semua orang bisa melakukan kayak gini, dan tidak semua orang itu bisa menyontoh kayak gini, Gus. Pertanyaannya gini, Gus, masyarakat sudah kreatif, masyarakat sudah rajin bekerjanya, sumber daya alam sangat tinggi sekali. Tapi kenapa ya Gus ya, kok Indonesia ini begini-begini aja Gus ekonominya Gus? Gimana tanggapannya Gus? Yang sampean lontarkan ke saya itu Mas Gus, posisinya sangatlah nggak salah sekali. Siapa bilang apa masyarakat Indonesia ini nggak kreatif? Siapa bilang? Mulai dari apa aja? Bahkan peradaban dulu Mas, posisinya senjatanya orang dulu itu pucuknya ini yang di posisinya di Museum Amerika, Museum Belanda, Wilwatika daripada Majapahit ini dulu. Itu loh, pucuknya sudah menggunakan nuklir Mas, tanpa reaktor. Bayangkan. Oh iya. Itu
itu menandakan kreatif kelas tinggi, Mas. Iya, iya, iya. Kalau ngomongkan soal itu, belum ada Nobel, sudah ada Bramasta. Bayangkan. Apa itu Gus Bramasta itu Gus? Ya senjatanya apa? Itu Arjuna, senjata pamungkas itu kan dulu kan Bramasta kan, adanya Bramasta itu kan, kalau sekarang itu Nobel. Oh gitu Gus. Betul. Iya, iya, iya. Posisinya. Kalau melihat dari posisinya senjata kayak gitu, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kita itu keturunan daripada orang-orang yang sangat kreatif, sudah kreatif dan mengenal alam ini. Oh gitu Gus. Jadi kalau kita kembali lagi kepada pertanyaan sampean tadi, yang mana ngomongkan soal kenapa sih di negara kita ini sudah alamnya ngomongkan kaya, ya nggak kaya lagi, memang kaya sumber daya alamnya. Terus masyarakatnya pun ya nggak bodoh amat. Terus pemerintahnya sudah terbentuk sedemikian rupa. Apa yang dulu? Maka kalau saya pribadi mengatakan secara global atau secara garis besar itu hanya untuk apa ya? Sekarang itu menyempurnakan sebuah sistem yang tadinya itu belumlah sempurna, harus disempurnakan untuk ke depan. Jadi antara elit-elit politik ataupun orang-orang akademis yang ada di papan atas, ya, harapan kita itu pikirkan itu semua itu untuk menggodok daripada sistem yang tadinya itu kurang sempurna. Iya. Bisa lebih disempurnakan lagi lah untuk perjalanan Nusantara ini ke jenjang yang akan datang. Iya. Gitu. Jadi kayak gitu ya Gus ya. Itu harapannya orang seniman, orang pedagang dan masyarakat luas lainnya. Jadi pinginnya itu ayolah kita itu bergotong royong membangun negeri ini. Betul. Bergotong royong dan bersama-sama menjunjung tinggi, Saling mengisi, saling Iya. menghormati, bekerja sama, saling mendukung. Iya. Jadi nggak saling mencari kesalahan-kesalahan. Iya Gus. Jadi kan kita belajar dari nol lagi kalau seperti gitu adanya. Iya. Sudah nggak zamannya ya Gus kita itu mencela satu sama lain ya Gus ya. Kayak anak kecil, Mas. Akhirnya itu. Iya. Harus bergotong royong bersama-sama membangun ya Gus ya. Betul. Baik. Baik Gus, boleh diceritakan kesimpulan pesan-pesan biar para subscriber, teman-teman subscriber bisa mendengarkan kesimpulan dari Gus Anton untuk konten hari ini. Monggo Gus. Saya berpesan Mas ya, dan berharap, sangatlah berharap sekali bagi elit politik, elit akademis yang ada di atas pemerintahan, semua alat perlengkapan negara, kita itu berharap bisa lebih baik lagi menjalin atau mendekat ke masyarakat ini, biar tahu banyak keluh kesahnya masyarakat itu seperti apa sih. Jadi paling tidak itu kalau ada komunikasi yang baik, yang berkesinambungan, paling tidak kan kita itu bisa bersama-sama dibawa kemana sih negeri ini, dibawa kemana sih nasib daripada rakyat ini ke depannya itu. Jadi kalau ada kesinambungan komunikasi yang baik kan mempercepat gitu loh Mas, posisi mempercepat ke arah yang kita cita-citakan bersama, gitu loh. Iya. Jadi kesimpulannya Gus Anton yaitu mendekatlah yang elit politik kepada rakyat, dengarkan aspirasi rakyat. Apakah Gus Anton, apakah harusnya kalau kesah rakyat ini nanti dikasih fasilitas oleh pemerintahan ataupun negara biar masyarakat ini mempunyai wadah sendiri kayak gitu kan Gus? Ya, sebenarnya dan seharusnya seperti gitu Mas.
Seharusnya itu. Harusnya. Kayak negara-negara maju itu. Sebenarnya itu pemerintah itu tahu kok sebenarnya itu yang sistem-sistem yang baik itu yang ada di negara maju itu seperti apa. Kenapa mereka itu belum mengadopsi sampai saat ini, belum mentransfer. Jadi ditanamkan di negeri kita ini gitu loh. Seharusnya kan mereka itu bisa untuk mengambil daripada sistem-sistem yang baik yang bisa dijalankan di negeri kita ini dan menyempurnakan dengan adat atau istiadat atau budaya yang atau adat kebiasaan yang sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu sampai saat ini gitu loh Mas. Ya, Posisinya. terima kasih, Gus ya. Jadi semua kesimpulan dari video ini yaitu kita kalau mau melakukan sesuatu kita bermeditasi dulu atau berpikir jauh lebih luas lagi. Habis itu kita melakukannya. Betul. Agar tidak banyak teman-teman atau orang-orang sekitar kita itu jadi korbannya. Betul. Gitu, kan, Gus? Jadi niat demi niat selalu taruhlah Tuhanmu, Sang Penciptamu itu di depan. Jadi semua yang kita lakukan selama hidup di dunia ini adalah krono perintahnya. Dan perintahnya adalah perintah yang terbaik dan terbenar menurut kacamata Sang Pencipta. Pasti nanti hasil akhirnya itu pasti benarnya. Gitu loh. Terima kasih Gus Anton atas waktunya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Pencipta semesta alam. Semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dari Sang Maha Pencipta. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, dan selamat dunia dan akhirat. Amin, untuk amin, semuanya. Ya Rabbal Alamin. Rahayu. Rahayu, rahayu.